Perbaikan jalan akibat longsor di kilometer 233.500 jalur Gunung Gumitir telah selesai. Jalanan yang sempat ditutup selama kurang lebih 1 bulan dibuka kembali pada Kamis 4 September. Jalur penghubung Kabupaten Jember dengan Banyuwangi kini sudah dapat dilalui semua jenis kendaraan, termasuk truk dan bus. Perbaikan jalan kilometer 235.650 yang ambrol akibat longsor juga sudah selesai, sehingga kedua jalur sudah dapat dilalui kendaraan seperti sedia kala. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono mengatakan, proses perbaikan jalur Gunung Gumitir ini memang mengalami percepatan. Di beberapa titik masih terdapat pengerjaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Jawa Timur Bali. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati. Kalau kesiapan memang kita jadwalkan sebelumnya oleh BPJN dan pelaksana itu memang dijadwalkan pada tanggal 24 September 2025. Tapi ada percepatan pekerjaan yang awalnya menggunakan mesin 1 menjadi mesin propeller 2 sehingga pekerjaan pengeboran bisa terlaksana sebelum tenggang waktu yang telah dilaksanakan. Tetapi pekerjaan ini berakhir kontraknya sampai Desember 2025. Sehingga masih ada pekerjaan-pekerjaan minor, kecil-kecil yang dikerjakan oleh pelaksana saat ini. Ya beruntung kan biasanya tanggal 24 ini rencananya. Lebih cepat kan, lebih baik kan. Enak ini sudah. Dengan dibukanya kembali jalur Gunung Gumitir, diharapkan dapat menormalkan mobilitas perekonomian wilayah sekitar serta memulihkan pergerakan masyarakat yang sempat terganggu, khususnya di kawasan Jember dan Banyuwangi. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Perwakilan kolektif 17+8 Indonesia Berbenah yang terdiri dari beberapa aktivis dan pemengaruh menyerahkan 17+8 tuntutan rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Tuntutan tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi 6 sekaligus anggota Badan Aspirasi Masyarakat BAM DPR RI Andre Rosiade didampingi anggota Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka di depan gerbang Pancasila Gedung DPR RI Jakarta Kamis 4 September. Inisiator 17+8 tuntutan rakyat yang juga aktivis Aditya F. Utami menyatakan tuntutan tersebut dirangkum dari beberapa sumber, diantaranya desakan organisasi masyarakat sipil, rembukan di media sosial, tuntutan saat aksi massa, hingga petisi dengan 40.000 dukungan. Pada kesempatan yang sama, Andre Rosiade menegaskan DPR tengah berkoordinasi secara internal maupun dengan berbagai instansi terkait untuk memenuhi seluruh tuntutan. Saat ini, tim investigasi sudah dibentuk dan sedang berjalan. Tentu kemarin kan pemerintah kita juga sudah menerima perwakilan PMSI ya, pimpinan DPR sudah menerima perwakilan PMSI dan juga teman-teman kelompok Cipayung ya. Yang jelas kita sedang berkoordinasi baik di internal dan berbagai instansi agar berbagai tuntutan ini bisa kita penuhi. Mohon doa dan dukungannya. 17+8 tuntutan rakyat hadir dari kami warga biasa yang merasa resah karena tidak ada respon yang sesuai dari pemerintah dan aparat yang tidak terarah melewatkan substansi dan cenderung represif sejak demonstrasi pada tanggal 28 Agustus tahun ini. Sehingga kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama yang bisa mengukur respon pemerintah secara tepat dengan alur akuntabilitas yang jelas dan sebisa mungkin merefleksikan keresahan masyarakat seluas-luasnya. Terdapat 2 bagian dalam tuntutan yang disuarakan, yakni 17 tuntutan rakyat yang mesti diselesaikan dalam 1 pekan dan 8 tuntutan rakyat yang menjadi PR setahun ke depan bagi DPR, pemerintah, dan instansi terkait. Seluruh tuntutan itu diharapkan dapat dipenuhi sesuai waktu yang ditetapkan agar suara publik benar-benar didengarkan oleh lembaga berwenang. Dari Jakarta, Putri Hanifa, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan rangkaian aksi massa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir merupakan pergerakan yang tumbuh secara organik dari masyarakat. Namun dalam perjalanannya, gerakan tersebut juga mengalami pengaruh dan penunggangan sehingga tidak terdeteksi lebih awal oleh intelijen. Menurut Mahfud, aksi massa yang tiba-tiba muncul ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mendapat tanggapan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 4 September. Terkait kondisi Yogyakarta yang juga mengalami eskalasi massa hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, Mahfud mengingatkan bahwa Yogyakarta selama ini menjadi barometer politik nasional. Ya, masih sama pandangan saya. Jogja itu barometer. Kalau Jogja panas, biasanya seluruh Indonesia ikut panas. Kalau Jogja masih dingin, biasanya semuanya bisa berharap dingin. Oleh sebab itu, mari kita jaga aja Jogja ini. Jangan sampai timbul situasi yang chaos dari situ. Diketahui pada Kamis 4 September terjadi aksi perusakan di Yogyakarta yang menyasar 5 pos polisi dengan pelemparan batu dan bom molotov. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di sekolah periode 2019-2022 oleh Kejaksaan Agung di Gedung Kejagung Jakarta Kamis 4 September. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madio mengungkapkan penetapan Nadiem dilakukan setelah Kejagung memeriksa sebanyak 120 saksi dan 4 ahli.
Menurutnya, pada 2020, Nadiem diketahui melakukan beberapa kali pertemuan dengan Google Indonesia dan menyepakati akan membuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dengan menggunakan produk Google Chrome OS dan Chrome CDS. Dari hasil pertemuan itu, Nadiem memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengadaan TIK di sekolah dengan produk Chromebook. Padahal pada uji coba tahun 2019, diketahui bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah terluar, tertinggal, dan terdalam atau 3T di Indonesia. Tim penyidik pada Jampisus pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi ini diperkirakan mencapai 1,98 triliun rupiah. Untuk kepentingan penyidikan, Nadiem ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Kredit kepemilikan rumah bersubsidi di Kalimantan Timur, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan di bawah 11 juta rupiah per bulan, diringankan melalui pembebasan biaya administrasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menanggung seluruh biaya administrasi sebagai pelengkap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat PUPR Pera Kalimantan Timur, Aji Fitra Firnanda di Samarinda Kamis 4 September menjelaskan, bantuan biaya administrasi yang ditanggung Pemprov mencapai 10 juta rupiah per unit, termasuk biaya notaris dan akta jual beli. Program ini berlaku untuk seluruh perumahan bersubsidi yang dapat diakses melalui bank mitra penyalur dana. Pemerintah pusat itu punya program FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang meringankan beban bunga jadi 5% ke bawah. Nah, sepanjang dia dapat kredit itu kita tanggung biaya administrasinya. Kalau misalnya dia di luar kredit itu, bebannya besar, bisa sampai 12%, di atas jauh di atas 5%, dan itu harganya udah berapa kali lipat kalau dia kredit. Program gratis biaya admin ini bertujuan mengurangi kesenjangan antara jumlah hunian yang tersedia dengan tingkat kepemilikan rumah di Kaltim yang saat ini baru mencapai 76%. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ba'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan.